warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Pada kesempatan ini ya, kita akan membahas tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Mas Aidar Chaniago, SPD. Baiklah anak-anak ibu yang ibu sayangi, pada subtema 1 ini kita akan membahas tentang aturan keselamatan di rumah. Nah, Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Nah, anak-anak ibu, marilah amati gambar di samping dengan teliti. Pada gambar ini anak-anak ibu, ya, ini adalah ya kegiatan Udin dalam kesehariannya. Pada gambar pertama terlihat Udin senang membantu ibunya memasak. Nah, kemudian pada gambar kedua, Udin apabila hendak bepergian, ya, dia selalu meminta izin kepada orang tuanya dan tak lupa menutup serta mengunci pintu rumahnya. Dan kemudian pada gambar ketiga, ya, di dalam perjalanan ketika naik bus, Udin terlihat selalu menggunakan sabuk pengaman. Kemudian pada gambar keempat terlihat Udin dan teman-temannya menyeberang jalan dengan menggunakan zebra cross. Nah, apa saja yang dilakukan Udin pada setiap gambar? Apakah kamu setuju dengan yang dilakukan Udin? Nah, ibu, kalau ibu ditanya seperti itu pasti jawabannya setuju. Kenapa? Karena kegiatan Udin ini ya merupakan kegiatan yang sangat baik, yaitu untuk keselamatan. Dia selalu menjaga keselamatan dirinya dan juga orang lain. Dan perilaku Udin ini juga ya merupakan perilaku yang baik dan wajib kita contoh. Aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Kita sebaiknya melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Nah, mari kita amati gambar di bawah ini. Udin melakukan kegiatan di atas dengan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Nah, anak-anak ibu, dari gambar di atas ya terlihat kegiatan Udin dalam melakukan sesuatu itu, dia melakukan dalam keadaan hati-hati, dengan sangat hati-hati. Ya, terlihat pada gambar pertama, Udin itu sangat senang membantu ibunya. Ya, dia senang membantu ibunya dan juga selalu menjaga hati-hati, itu selalu hati-hati dalam melakukan sesuatu. Kemudian terlihat juga pada gambar kedua, Udin membantu ayahnya dengan hati-hati mengambil jam dinding. Udin anak yang taat pada peraturan atau taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Nah, pada pembelajaran satu ini anak-anak ibu, ya, marilah kita membaca dan menentukan tanda waktu. Ya, jadi sebelum berangkat ke sekolah, ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan Udin. Ya, kegiatan itu adalah mandi, ganti baju, dan sarapan pagi. Setelah itu berangkat ke sekolah. Nah, jadi marilah anak-anak ibu sama-sama kita amati jam dinding di setiap kalian melakukan kegiatan. Nah, dari gambar tersebut setelah kita amati, maka dapat kita membaca kegiatan Udin dan jam berapa juga dia melakukan kegiatannya tersebut. Ya, seperti pada gambar yang pertama, pada gambar 1, terlihat Udin sedang melakukan sarapan pagi. Ya, sebelum berangkat ke sekolah, Udin sarapan terlebih dahulu. Nah, pada pukul berapa Udin melakukan sarapan pagi? Ya, kita dapat menjawab anak-anak ibu, ya, dengan mudah. Di gambar itu kan terlihat ada tanda waktu di dalamnya yang menunjukkan ya Udin itu sarapan pada pukul 6. 6 ya nak. Kemudian pada gambar kedua, Udin berangkat ke sekolah. Ya, Udin berangkat sekolah dengan berpamitan kepada kedua orang tuanya. Jadi, pukul berapakah Udin berangkat sekolah?
Jadi dapat kita menjawabnya ya, sesuai tanda waktu yang terlihat di dalam gambar. Jadi Udin itu berangkat sekolah pada pukul 7. Begitu juga pada gambar yang ketiga, yaitu Udin pulang sekolah. Jadi Udin itu pulang sekolahnya jam berapa? Nah, dapat kita menjawabnya, Udin pulang sekolah pada pukul 11, sesuai dengan tanda waktu yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, sambil anak-anak Ibu mencermati pembelajaran yang Ibu sampaikan, nah sekarang coba anak-anak Ibu amati jam dinding yang ada di rumahmu. Kemudian perhatikan, nah, menunjukkan pukul berapakah sekarang jam dinding anak-anak Ibu itu ya di rumahnya. Coba perhatikan, sekarang dia menunjuk pukul berapa. Nah, jadi anak-anak Ibu untuk lebih memahami tentang pembelajaran itu, tanda waktu jam ini, maka kita akan belajar mengenai jam. Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Pada jam analog, ini dia ya, jam dinding yang ada di rumah kita itu disebut dengan jam analog. Ya, karena terdapat 3 jarum jam. Jadi dalam jam dinding rumah kita itu atau jam analog itu, dia memiliki 3 jarum jam. Apa saja itu? Yang pertama, jarum pendek yang berfungsi sebagai penunjuk jam. Jadi jarum pendek ini, inilah jarum yang menunjukkan atau kita akan membacanya dia jam berapa. Nah, itu dia, kalau jarum pendek itu adalah berfungsi sebagai penunjuk jamnya. Kemudian ada juga jarum panjang. Selain jarum pendek itu ada jarum panjang. Nah, jarum panjang ini nak, yaitu berfungsi sebagai penunjuk menit. Nah, kalau tadi jarum pendek itu berfungsi sebagai penunjuk jam, maka jarum pendek ya dia menunjuk sebagai menit, menentukan menit. Kemudian ada satu lagi ya yang namanya jarum halus, adalah berfungsi sebagai jarum yang selalu bergerak menunjukkan detik. Nah, itu dia, biasanya dia selalu bergerak itu, gak pernah berhenti. Tetapi dia jarumnya sangat halus dibandingkan dengan jarum pendek dan jarum panjang. Nah, dalam jam analog ini terdapat angka 1 sampai 12. Nah, dapat anak-anak Ibu perhatikan nanti jam dindingnya di rumah. Ya, di dalam jam itu ya, dia terdiri dari angka-angka mulai dari angka 1 sampai 12. Nah, di dalam jarum jam pada jam analog selalu bergerak memutar. Biasanya anak Ibu ya, dan itu adalah ketentuan ya. Jarum jam itu dia memutar dari kanan ke kiri, yaitu mulai dari angka 1 sampai ke angka 12. Jadi ke arah kanan ya, memutar ke atas. Kemudian di dalam satu hari itu anak-anak Ibu ya, jarum jam itu berputar, maka dia ada 24 jam hitungannya ya. Ada 24 jam selama satu hari. Jadi satu hari itu ada 24 jam. Kemudian satu putaran penuh jarum panjang pada jam analog menunjukkan 1 jam atau 60 menit. Jadi dia ada 1 jam atau 60 menit. Nah, anak-anak Ibu, jadi karena mengerti tentang bacaan jarum jam, maka sekarang mari kita membaca ya, pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut sesuai pada gambarnya masing-masing. Mari kita membacanya sama-sama. Pada gambar pertama, jarum pendek menunjuk angka 6. Jarum panjang menunjuk angka 12. Maka pada gambar tersebut dapat kita baca bahwa pada jam tersebut menunjukkan pukul 6. Ya, jadi itu pukul 6 ya anak Ibu. Kemudian pada gambar kedua, jarum pendek menunjuk angka 7. Sedangkan jarum panjangnya menunjuk angka 12. Maka jam tersebut ya, dia menunjuk atau dapat kita baca bahwa jam tersebut adalah pukul 7. Kemudian pada gambar ketiga anak-anak Ibu, ya, jarum pendek menunjuk angka 11, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Maka jam tersebut dibaca pukul 11. Nah, dari jam-jam tersebut anak-anak Ibu, ya, mudah-mudahan anak-anak Ibu dapat
membaca jamnya ya. Sering perhatikan jam yang ada di rumah kita ya, supaya anak-anak ibu lebih dapat memahami tentang bacaan satuan waktu dalam jam. Kemudian kita akan melanjutkan tentang penggunaan huruf kapital pada nama Tuhan. Mari kita baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain. 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, jadi anak-anak ibu dalam melakukan kegiatan seperti sarapan pagi, ya itu ada aturannya anak-anak ibu ya. Tidak sembarangan saja kita makan dengan sesuka hati. Dia ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Jadi setelah kita membaca teks tersebut, maka apa isi teks yang telah kamu baca? Nah, jadi dapat kita menjawabnya. Isi teks yang telah kita baca sebelumnya itu adalah tentang aturan dan etika ketika sarapan pagi. Lalu apa kesimpulanmu terhadap isi teks sebelumnya? Jadi kesimpulan dari isi teks adalah sebagai berikut. 1. Ada aturan ketika makan dan minum. 2. Etika saat makan dan minum perlu diperhatikan. 3. Sebelum makan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. 4. Sebelum makan, kita harus berdoa. 5. Saat makan, harus pelan-pelan. Tidak boleh terburu-buru. 6. Berdoa setelah makan. Jadi itu kesimpulannya yang dapat kita ambil dari isi teks yang telah kita baca. Jadi itu yang harus kita perhatikan anak-anak ibu ya. Sebelum dan sesudah makan, kita harus mencuci tangan supaya tangan kita bersih dan terbebas dari kuman. Karena kuman yang masuk ke perut bisa menyebabkan sakit perut atau diare. Nah, anak-anak ibu, dari teks itu tadi, coba kita baca kembali teks itu supaya aturan ketika sarapan pagi ya, kita dapat menemukan satu buah kata, yaitu kata Tuhan. Ya, kita dapat mengetahui menulis kata Tuhan itu harus menggunakan huruf besar. Ya, jadi huruf besar itu disebut juga dengan huruf kapital. Jadi ingat anak-anak ibu ya, huruf besar itu dapat juga disebut dengan huruf kapital. Ingat. Kemudian perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Di sini kita dapat memahaminya. Ya, perhatikan kalimat pertama, berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Kemudian kalimat berikutnya, setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Jadi di dalam itu terdapat kata Tuhan. Jadi ingat apabila menulis atau menemukan kata Tuhan, maka kita harus menggunakan, pada awal katanya kita menggunakan kata huruf kapital atau huruf besar. Ya, jadi huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Nah, dalam penulisan nama Tuhan, ya, ini memiliki beberapa kata ganti. Ya, dia memiliki beberapa kata ganti. Misalnya, kata yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Jadi, dalam penulisan nama Tuhan ini, ya, yang terdiri beberapa kata ganti tadi, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, Maha Besar, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, maka penulisan
huruf awal dari kata-kata tersebut harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Ingat ya anak-anak ibu, itu sudah ketentuan. Jadi anak-anak ibu kalau menulis huruf-huruf kata-kata tersebut harus menggunakan awalannya huruf kapital. Nah, dari yang sudah kita pelajari itu anak-anak ibu harap ya anak-anak ibu dapat memahami dan juga mengerti. Kemudian sekarang kita masuk ke latihan. Ya, tuliskan 5 kalimat dengan menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar. Nah, nanti ibu kasih satu contoh dapat anak-anak ibu pahami ya. Contoh kalimat pertama ibu buat dari kata ganti Tuhan yang Maha Esa. Ibu buat kalimatnya, berdoalah selalu kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi anak-anak ibu harus perhatikan bahwa kata Tuhan, huruf awalannya T menggunakan huruf kapital. Yang Y-nya besar atau huruf kapital, Maha M-nya besar, dan Esa E-nya besar. Jadi di situ kita harus memperhatikan penggunaan huruf kapitalnya atau huruf besarnya. Itu dia, di situ dia masuk. Jadi, untuk seterusnya yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, dan yang Maha Penyayang, silakan anak-anak ibu lanjutkan dengan membuat kalimatnya sendiri. Nah, baiklah anak-anak ibu, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan pada pembelajaran ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahami, mengerjakan, dan dapat mencontoh perilaku yang baik yang ada di dalam bacaan tersebut. Ya, jadi mungkin demikian saja pembelajaran kita pada kesempatan ini. Ibu tutup dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.